Jadi kalian tahu persiapannya seperti apa. Kalau mungkin kalian deket nih ke kantor Bekasi, kesinilah sama saya. Saya dampingi di sampingnya. Nanti saya bisa dengerin. Ya, untuk orang standar Ukraine, Eropa Timur, dilibas sama saya pertanyaannya. Maaf nih, bukannya saya ini ya. Kecuali orang-orang British, Australia, mungkin iya. Tapi kalau orang-orang standar Eropa Timur, itu gampang, guys. Mereka tuh sangat clear pertanyaannya. Itu loh maksud saya. Kalian kan tinggal siapin. Ini Skype kalian. Kalian tinggal siapin gini loh. Nih. Ya. Ya. Catatan. Kalian lihat di sini. Oke, misalkan gini. Oke. Can you mention yourself? Oke. Thank you, sir. Good afternoon. My name is blah blah blah. I am blah blah blah. I have experience. Okay. And then can you tell me about your job description as an OS? Okay, thank you. My job description, my job responsibility as an OS adalah bla bla bla. Oke. Jadi sangat mudah. Ketika kalian ditanya pertanyaan, hal-hal yang basicnya adalah pekerjaan kalian. Ya, oke, saya langsung ke Cahyo. Cahyo tadi kenapa? Kamu sudah diinterview sama user ya? Sudah, Pak. Gimana? Kata dia ya, dia cuma bilang oke kata dia. Oke. Iya. Pertanyaannya gimana? Coba saya mau dengerin dulu. Pertanyaannya dia kan cuma nanya, kamu benar kerja di kapal ini, kapal karir yang company di Indonesia, kata dia. Oke. Kata saya, ya benar. Terus kamu di kapal apa aja? Terus saya jelasin satu-satu kapal. Sampai terakhir saya, ya benar kamu kerja di perusahaan terakhir, di perusahaan maksudnya luar Indonesia, iya Pak, perusahaan maksudnya Panama Flag, saya bilang 2 kali kapal. Oke katanya, company mana, kata dia, company Cina, saya bilang. Habis itu udah itu kamu campur sama kru mana aja, kata dia. Saya campur kru sama Myanmar, Vietnam, habis itu Myanmar, Vietnam, Cina, Indonesia, saya bilang. Oh oke, good, kata dia. Terus apa lagi ya? Terus kata dia, ya intinya pertama ngenalin diri sendiri, terus sama pengalaman sih Pak gitu. Oke, terus di akhir interview kamu dikasih tahu apa? Dikasih interview, dia nanya kan sama ibu yang pendamping saya kan, 4 orang ada ibu dari Indonesia pendamping saya kan. Kata dia nanya, itu si Caryo itu baru pertama join di perusahaan kamu apa udah lama, kata dia. Cuma ibu ini dia kurang jelas kan, kurang ngopi, udah lama gitu kan, nggak ngopi-ngopi, nggak nyambung-nyambung gitu. Habis itu saya bilang pakai bahasa Indonesia, Bu itu nanya saya Bu, katanya udah pertama join di perusahaan ibu apa emang saya udah lama di ibu. Nah baru ibu itu nyambung. Iya sir, katanya, sorry katanya, nggak connect, kata dia kan, maksudnya sinyal. Habis itu dia pertama join katanya, dia kemarin baru di interview. Nah terus saya pusin kalau nggak salah itu Pak, kalau saya nggak ingat. Nah, habis itu kata dia saya dapat dari recommended sama teman-teman saya, katanya yang di kantor lain, kata dia ini. Terus saya ajuin, terus langsung berhubungan saya nggak bisa interview langsung, kata dia, kata ibu itu. Jadi saya langsung majuin ke Bapak, katanya. Habis itu ya udah saya langsung ngobrol-ngobrol sama company sana Pak. Oke, berarti di akhir interview kamu poinnya apa dari si usernya? Poinnya kata dia oke, kata dia sih bilangnya oke. Dia kata dia bilangnya oke, good aja gitu. Cuma saya nggak dikasih tahu masalah lolos apa enggaknya. Cuma dia bilang oke, good, kata dia. Oke, gini. Oke, disela dulu sama saya. Tadi ya, ada disela dulu ya sama saya sebentar. Tadi Bu Lilinya komplain kamu nggak jawab pertanyaan reason to join with our company. Kedua, job description-nya atau seperti apa? Kalau saya objektif ya, kalian anak-anak saya akan fight. Kalian anak-anak saya, anak-anak dari TJS, saya akan fight. Jadi saya nggak akan istilahnya gini, nggak akan menerima informasi itu sepihak, ya nggak? Iya Bu. Oke, saya akan usahakan kalian yang terbaik. Nah gini maksud saya tuh, kenapa saya kumpulin sama kalian semua di sini, supaya kalian maju semuanya, ngalahin kandidat yang lainnya. Betul tidak? Betul Pak. Itu kesempatan buat kalian. Saya nggak peduli kandidat dari Lili
yang kayak gimana, tapi kalian dulu yang maju sesuai dengan ability dan kompetensinya. Makanya kenapa saya buat kalian briefing nih, supaya kalian tahu. Nanti ditanyanya tentang seputar job responsibility dan kuasain CP kalian. Contoh, could you tell me about what the name is you last ship? Iya, iya, Pak. Betul tidak? Betul, kemarin tanya itu juga, Pak. Oke, nah gini, Cahyo, tadi kamu saya briefing berdua sama Sida Buta. Semua briefing saya ada yang masuk enggak? Semua. Ada sebagian Masuk. kan? Sebagai sedikit masuk, Pak, masalah Nah, perkenalkan diri, Pak. betul itu yang saya maksud. Kenapa? Karena saya terbiasa interview kalian. Jadi saya tahu apa yang mereka tanyakan. Nah, pertama gini, ini yang belum ya, yang belum buat kalian. Pertama, CP kalian harus tahu yang diedit. Iya, iya benar. Kuasain CP kalian yang diedit. Siapin seperti ini nih, lihat. Siapin seperti ini di depan ponsel kalian. Lihat ya, lihat saya semuanya, instruksi. Iya, Pak. Nih lihat, siapin CP kalian di depan, ini handphone, di belakangnya tidak ada siapa-siapa, CP kalian simpan di depan. Jadi pas ketika ditanya, oke, misalkan kayak gini, oke, Mr. Sayoga, can you tell me what the name of your last ship? Oke, my last ship is motor tanker Kencana Vibe, ya, flag Indonesian, gross tonnage 1,780, ya, company PT PBR, ya, my sign on, itu langsung dibaca tanpa kalian lihat kanan kiri. Jadi langsung, ngerti tidak? Iya, Pak. Nah, itu salah satu triknya. Kedua, ketika kalian ditanya sudah mulai masuk ke sesi untuk interview job responsibility, kalian jangan gugup. Usahakan kalian ngomong sama saya. Kayak gini, interaktif. Ya, ketiga, ketika kalian tidak mengerti jawaban dia, kalian interupsi untuk menyela pertanyaannya seperti ini. Pardon sir, could you repeat the question again? Itu. Could you repeat the question one more time atau again, please. Ujungnya pakai please. Tapi jangan lebih dari 2 kali. Nanti dia akan repeat lagi. Keempat, ketika kalian memberikan jawaban, kalian harus jangan terlalu jangan. Santai aja. Ya. Itu. Santai aja, ya. Makanya kenapa? Siapin semua dari sekarang pertanyaan masing-masing, functionnya OS, functionnya EBI, functionnya Euler, functionnya yang lain. Jadi kalian bisa dibantu dengan ini. Kalau kalian dekat di Jakarta atau di sini, kalian datang ke kantor saya dekat kalian semuanya di sini. Lebih enak, betul tidak? Betul, Pak. Cuman kalian kan ada yang sebagian jauh, betul? Betul, Pak. Dan itu tidak memungkinkan, ya. Jadi gini, sekarang ini kalian persiapkan yang tadi saya bilang, kalian ikuti instruksi saya, ya. Nanti saya lihat hasilnya. Ya. Jadi saya minta buat kalian prepare-nya agak lebih ini. Soalnya ini kesempatan sama buat kalian. Ini owner kapalnya lumayan ada 40 loh. Ini kapalnya lumayan ada 40 kapal. Jadi nanti kalau kalian bisa bergabung di perusahaan ini, kalian bisa pilih-pilih kapal di sini. Nggak usah berhubungan sama kita lagi. Betul tidak? Betul, ini kesempatan buat kalian. Jadi kesempatan ini tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Kenapa saya keras sama kalian? Supaya kalian dapat job. Terlepas dari penilaian tadi Bu Lili atau pengaduan, saya tidak peduli. Tapi saya tidak akan sepihak. Saya tanya dulu kalaunya. Ternyata kalau klaimnya seperti ini, Bu Lili seperti ini. Mungkin ada miskomunikasi secara transmisi komunikasi yang tidak baik sambungannya dari sana. Betul tidak? Betul, Pak. Tapi yang penting kalian siap. Ya, bisa dimengerti nggak semuanya? Iya, Pak. Ya, nih interview Skype hari ini sampai Minggu. Sampai hari Minggu ya. Jadi kalau kalian yang belum dipanggil berarti standby, tapi sudah masuk di sana. Ya, sudah masuk di sana, standby, berarti nama-nama kalian yang kita sudah ajukan termasuk di sini. Roberto, terus yang sudah masuk di sini semuanya sudah kita ajukan, ya. Berarti kalian random. Cukup bersabarlah 3 hari ini kalian handphone jangan mati. Ya, standby. Ya. Krismon Sayoga jangan sampai mati. Ya, Roberto, Fajar, ya, Aditya, ya tolong standby ya, sabar ya. Ya semua butuh perjuangan. Bukan apa-apa kalau kita
semuanya pengen kalian masuk semuanya. Dimengerti guys? Ada pertanyaan tidak? Sebelum saya kasih ke Pak Niko. Ada Pak. Enggak ya? Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini schedule awal ya untuk interview yang bull carrier yang kita proses sampai malam ya, semalam. Karena memang kandidatnya banyak bergantian. Jadi baru tadi Mas Caryo ya, Caryo Al-Fatihah ya, yang di interview ya. Iya, Nah, Pak. ini kita mau buat kalian supaya confident, yakin gitu loh, yakin untuk interview dan pengen jangan sampai pekerjaan kita yang sampai malam ini kita sia-sia juga semua. Yang hanya tinggal tahapan untuk untuk interview aja kalian gagal semua, capek juga kita yang kita kerjakan. Ya. Iya. Jadi perlu kalian pahamin, di sini di TJS kita bantu semua mekanisme sampai yang kalian tahu mungkin pengalaman kalian nggak akan pernah sesuai ya. Mau sampai kapan kalian punya pengalaman di kapal tersebut kalau kalian sendiri tidak pernah diberikan kesempatan. Tapi di TJS itu kita bantu semua itu. Kita bantu dan semua prosesnya kita secara online, semua kita proses sampai tengah malam kita dokumen kalian kita bantu proses edit semua. Proses supaya kalian bisa join. Nah, ini tahapan berarti dengan kalian lolos interview dengan lolos administrasi dokumen berarti dengan tahapan udah kalian di interview berarti secara administrasi sudah lolos ya. Secara administrasi dokumen kalian sudah lolos sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Tinggal hanya tahapan interview saja. Ya, interview saja saya harap benar-benar interview ini bisa dimanfaatkan. Sayang ini gaji lumayan untuk AB Oiler gaji 1.200 US. 1.200 US untuk OS dan wiper ini ada berapa ya? OS wiper 900 ya. 900 ini. Jadi benar-benar kesempatan yang cukup baik bisa kalian berkarir. Ya, ini dan kami berharap yang kita ajukan ini memang benar-benar yang berkompeten karena user baru ini yang kita dapatkan gitu. Ada 40 kapal yang semoga bisa menjadi rezeki kalian, bisa berkontinu di situ nantinya ke depan. Gitu. Makanya di sini di briefing oleh Pak Agus dan dipastikan juga user ini cuma pengen tahu benar gak sih pilot-pilot Indonesia itu smart, cerdas, pintar gitu loh. Jadi nah disinilah pembuktiannya di awal. Kalau misalkan kalian yang kita ajukan ini benar-benar berkompeten, nah insya Allah itu di situ akan menjadi rezeki ya. Jadi tadi ini sayang ini ada peluang gaji kita masih kebutuhan juga masih banyak juga ya, belum ya? Masih ada berapa orang lagi ya? Jadi ini peluang dapat AB Oiler gaji 1.200, terus ada OS sama wiper itu gaji 900. Mudah-mudahan ada berapa orang nih Yud? Kita sudah ajukan Yud? Ada berapa orang itu list yang kita ajukan? Berapa orang? 14 ya. Ya, jadi mudah-mudahan rezeki kalian nanti yang perlu ditanyakan, perlu persiapkan diri kalian. Mungkin kalau yang ikut pelatihan di sini ada ikut Krismon ya. Krismon ikut pelatihan, mudah-mudahan kamu nanti bisa menunjukkan hasil latihan kamu yang terbaik ya, terbaik ya, dan bisa menjadi rezeki kamu juga di user ini. Jadi di TJS itu kita menyiapkan pelatihan untuk kru-kru yang berkompeten, kita meyakinkan kepada user bahwa kita punya pelaut-pelaut yang hebat di Indonesia ini. Nah, tolong buktikan itu. Jangan kita sudah komunikasi dengan owner, dengan user kita menunjukkan menjual pelaut-pelaut kita untuk mendapatkan mendapatkan salary yang baik untuk para pelaut kita, tapi kalian tidak bisa menjual diri kalian sendiri. Kan sayang. Sedangkan ijazah kalian ini kan di bawah standar IMO yang diakui oleh internasional, di mana negara-negara yang tergabung dalam International Maritime Organization itu kita gunakan. Sayang ijazah kalian bisa dibayar lebih mahal. Mohon maaf, bukan saya merendahkan negara kita, tapi di luar sana kalian bisa dihargai lebih baik. Sepakat semuanya? Betul? Betul, Pak. Betul ya. Nah, sekarang kita mau jual kalian ke dunia luar, tapi kalian tidak mengimprovisasi diri kalian untuk ya itu yang tadi saya bilang, knowledge, bahasa komunikasi. Pastinya nggak akan mungkin. Banyak pertanyaan saya kadang-kadang di Facebook saya suka miris gitu loh. Kok bertanya ini udah tahu jobnya kapal luar, Pak pakai bahasa Inggris nggak? Yang buat bahasa Jawa kali ya Pak Gus ya. Di sana ownernya aja Ukraine ini, ownernya Ukraine. Pastinya dia akan bertanya, kamu bisa berkomunikasi nggak secara mix gitu loh, secara mix di atas kapal? Nggak mungkin nggak. Sekarang yang taruhlah oiler nanti mau berkomunikasi dengan second engineer, perintahnya apa tapi dia tidak mengerti bahasa,
pasti akan salah komunikasi. Makanya di situ saya pengen kalian benar-benar yakin, confident. Tipsnya sudah diberikan tadi oleh Pak Agus ya. Saya harap kalian pelajari dan pengalaman ya, pengalaman yang di CV yang dikirim sama staf-staf crewing saya, kalian pelajari. Itu akan menjadi salah satu bahan pertanyaan. Ya. Siapa sudah? Siapa? Oh, si Ibnu. Oh, tadi lagi ditelepon. Oh, udah selesai di interview. Oke, ini ada satu tadi Ibnu ya. Tadi Ibnu kan udah diinterview sama Ukraine-nya. Nanti kita minta ini juga ya. Yang lain standby juga, ada masuk dari owner, dari user, kalian keluar aja nggak apa-apa. Ya. Nanti kalau ada interview dari owner keluar aja. Nanti si Ibnu suruh masuk tuh biar dia buat masukan. Nanti si Ibnu buat kasih bahan ini. Yang lain nanti kalau ada call dari owner kalian keluar aja nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Ibnu masuk. Nah, Ibnu bisa nanti buat bahan sharing ya. Buat bahan masukan ya. Kita masih ada berapa lagi? Kan banyak butuhnya Oiler 6 orang. Nih yang Oiler siapa aja nih? Kita Oiler masuk ke orang kayaknya nih. Ada temennya yang masih itu enggak? Oh ya. Ibnu, Aditya jangan sampai ini, sayang nih, kita Oiler banyak nih. Ibnu. Ya, Ibnu. Sudah diinterview Ibnu? Iya Pak, saya tadi barusan diinterview. Apa benar itu dari miss-nya? Soalnya dia bilang dari Ukraina Pak. Iya, lah kan memang usernya Ukraine. Oh iya, tapi yang saya bingung, dia nanya di ini, nanya kontainer. Kan di CV saya nggak ada kontainer Pak. Enggak, kamu udah dikirim belum sama staf kuliah kita editannya? Sudah, saya kan editannya 4 kapal tuh, MV Yunita Malili, yang kedua Putri Sejati sama Sinar Busan dan Andika Kanisa. Oke. Mungkin Tapi jebakan sepertinya, jebakan mungkin. Oh ya, tapi saya jawab juga itu tadi, ya the last ship Andika Kanisa. Saya bilang 6 bulan di situ. Oke, dia bilang. Terus dia interview sama 8 menit, Pak. 8 menit dia bilang, oke, terakhir dia bilang gitu, oke, good. Gitu aja, Pak. Oke, mudah-mudahan rezeki kamu ya. Nanti kita tinggal tunggu kabar hasilnya. Jadi apa aja tadi bahan poinnya yang ditanyakan bisa buat bahan teman-teman yang lain yang belum diinterview. Apa saja Pak, yang poin-poin pentingnya? Kamu bisa share ke teman-teman yang lain. Ya udah saya catat juga ini tadi. Yang pertama itu ya itu tadi, ke kapal apa aja. Terus perusahaan terakhir nggak ditanya, tapi kapal terakhir ditanya dengan berapa lama. Kita otomatis kan ngasih tahu berapa lama kita di kapal terakhir. Dengar nggak Pak? Suara saya? Ya, dengar. Ya, kita dengar. Terus responsibility EBI nggak ditanya Pak. Oke. Tapi yang ditanya dia ini, jika ada orang jatuh ke laut, tindakan kita ngapain? Oke, setelah itu sama ini jaga gangway. Jaga gangway. Oke. Terus security level itu berapa? Terus kalau kita di kapal terakhir, berapa security levelnya, berapa yang kita gunakan? Ya, oke. Nanti bisa dijelaskan poin-poin sama Pak Agus ya. Jadi ini buat masukan, dicatat buat yang lain yang nanti akan interview, silakan nanti pas ada call dari Ukraine, silakan kalian keluar, kita sambil membahas ya, yang apa yang sudah diinterview nanti kita sharing di sini ya, buat masukan-masukan kalian belajar ya. Oke, Pak Agus, bisa dibahas dulu Pak Agus. Oke, makasih ya. Itu siapa, Ustaz? Ibnu. Oke, ya, kamu di interview itu usernya emang kita ada 3, mereka pakainya 3, Singapura, India, sama Ukraine. Jadi mereka beda-beda negara nih ya. Nah, pertama yang tadi saya tanya tentang CV kalian. CV kalian itu tidak asli semua, betul tidak? Iya, betul Pak. Nah, ini trap question, pertanyaan ngejebak. Kalian itu ditanya sama interviewer yang udah tahu CV kalian asli apa tidak. Ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kalian ditanya macam-macam, tidak berdasarkan CV kalian, acuan kalian adalah CV terakhir kalian yang dibuat sama kita. Betul? Betul Pak. Soalnya dia tadi ada juga pertanyaan menjebak. Dia bilang, Oke.
ini Nah, dulu, gitu. Ibnu, di hold dulu sebentar. Saya jelasin dulu Ya. ya. Pertama Coba. CP ya. Pertama CP. Nah, CP kalian harus tahu yang diedit ketika kalian sudah diajukan, minta CP terakhir yang sudah diedit, soft copy-nya. Itu yang pertama. Ketika dia tanya, oke, tell me about, misalkan dia tanya gini, oke, based on your last CP, I see you working for the container. Padahal mah di terakhir CP kamu tidak kerja di container, betul tidak? Itu jebakan. Ya, dia jebakannya gitu tadi. Betul. Kalian tetap Betul. berpegang teguh kepada no, I didn't working for container, not yet. But my experience, last experience, I'm working for the bug carrier, peso. Itu. Kalau kalian gitu, lolos satu, ya. Itu. Kedua tadi apa yang ditanyain tentang yang namanya kalau ada crew man overboard. Ya, man overboard kalian udah tahu pasti. Ketika man overboard itu tindakan kalian adalah apa? Melemparkan lifebuoy ke lokasi orang jatuh atau man overboard. Ya, yang pertama, first of all, your action is throw lifebuoy or life ring nearest the victim, and then shouting 3 times, man's overboard, man's overboard, man's overboard. Or if someone can replace your place, you go to the emergency box and then press emergency box, and then they will respond what is your emergency status code. Betul tidak? Nah, oke. Yang ketiga, level security itu ada 3. Level security itu ada 3. Level 1, level 2, level 3. Ya, ingat. Level security itu ada 3. Level 1, ya, level 2, level 3. Oke? Tuh yang harus kalian catat. Keempat. Ketika kalian ditanya tentang gangway duty, kalian tulis deh nih. Ketika kalian ditanya tentang gangway duty, misalkan kayak gini. Oke. Mr. Krismon, I would like to know about what is your responsibility? What is you doing when you have assignment duties on the gangway? On the gangway, ya. Kalian jawabnya seperti ini. Oke. When I have assignment duties on the gangway, ya, first, ya, I must prepare for the safety equipment. Second, I always following the regulation about my PPE, protective personal equipment. Number 3, if we have a company bukan perusahaan tapi kedatangan orang, ya. If we have visitor on board, ask her what the purpose is, and then check the clearance suspicious dangerous thing, and then if the person have a permit, give them visitor card. After that, ini mau interview ya? Yang after that, report to your supervisor or to your chief officer. Enough. Betul tidak? Ya, betul.